Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum saya bacakan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan pagi ini kami akan menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih buat nafas yang dapat kami hirup di hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudara sekalian, tema untuk pagi ini adalah menjadi orang percaya yang kuat, yang kokoh. Untuk menjadi kuat, tangan kita tidak boleh lemah. Tangan kita harus kuat. Lutut kita tidak boleh goyah. Lutut kita harus kokoh. Kaki kita harus berjalan lurus, selurus dengan jalan firman Tuhan. Mengapa kita harus kuat? Saudara, ayat 1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan satu ajakan bagi kita ialah, tanggalkanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, mengapa kita diminta untuk menanggalkan beban dan dosa? Karena beban dan dosa adalah satu rintangan yang paling menghalangi bagi kita dalam perlombaan. Firman Allah katakan bahwa setiap orang percaya wajib untuk mengikuti perlombaan rohani, perlombaan iman. Perlombaan ini merupakan satu perlombaan Kristiani, yaitu perlombaan iman yang merupakan satu ujian iman kita untuk seumur hidup. Selama kita ada di dunia ini, kita mempunyai kewajiban untuk berlomba iman. Perlombaan ini harus kita kerjakan dengan tekun. Berarti kita harus sabar, kita harus tabah. Seorang yang berlomba, dia harus bisa menguasai diri supaya dia bisa berhasil capai garis akhir. Dalam Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan kita berlari tanpa tujuan, tetapi kita berlari kepada tujuan, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, cara agar kita dapat mencapai kemenangan adalah sama dengan cara yang dipakai oleh para orang-orang kudus dalam Ibrani pasal yang ke-11, yaitu
kehidupan iman. Perlombaan ini adalah perlombaan iman yang digambarkan sebagai seorang pelari yang berlari menuju tujuan akhir, saudara-saudara. Dan kita harus perhatikan bahwa tantangan terbesar bagi seorang pelari, bagi seorang yang sedang berlomba adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 1 dan ayat yang keempat. Itu kembali ke negeri yang telah kita tinggalkan. Negeri yang dulunya kita berbuat dosa. Tempat yang dulunya kita berbuat dosa. Tetapi ketika kita dalam perlombaan, timbul satu rasa lelah, satu keinginan untuk berhenti dan kembali lagi ke tempat kita berbuat dosa dulu. Ayat yang ke-11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, dalam ayat 15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerinduan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Kita harus jaga, kita harus waspada supaya jangan sampai ketika dalam perlombaan kita merasa lelah, kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sehingga menimbulkan akar pahit. Akar pahit merupakan satu hal yang menimbulkan kerusuhan, pertikaian yang mencemarkan banyak orang, saudara-saudara. Sebab itu kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus betul-betul berjuang. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini memang secara manusia sulit untuk kita praktekkan, untuk kita terima. Bagaimana mungkin orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, orang yang jatuh dalam kesulitan dianggap sebagai satu kebahagiaan. Tetapi firman Allah meminta bahwa ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Ini adalah satu cara supaya kita bisa bertahan di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus merasakan bahwa ini adalah satu cara Tuhan supaya kita bisa bertahan di dalam perlombaan, terus berlari, terus maju. Haleluya. Ayat yang 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kalau mau kuat, kalau mau berhasil, kalau mau menang, kita harus mentaati firman Tuhan.
walaupun rasanya tidak mungkin, walaupun rasanya bertentangan dengan keinginan-keinginan tubuh, tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan kuat berlari, kita akan kuat bertahan dalam perlombaan sampai menuju garis akhir. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat kita bisa bertahan, bisa sukses dalam perlombaan iman. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jangan menyerah. Tetap bertahan. Terus bertahan dengan kesabaran dan dengan ketekunan, juga agar tangan kita tetap kuat, lutut kita tidak boleh goyah, dan kaki kita tetap berjalan di dalam jalan yang lurus. Puji Tuhan, berarti tangan kita terangkat ke hadirat Tuhan, lutut kita kuat bertahan untuk berdoa, dan kita tetap berjalan di dalam jalan firman Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita sehingga kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang kokoh, orang Kristen yang berhasil berlari, berhasil dalam perlombaan iman sampai kepada garis yang terakhir. Tuhan sudah siapkan mahkota buat mereka yang menang. Puji Tuhan, Tuhan mampukan kita dengan kuasa Roh Kudus supaya kita tetap percaya mahkota yang sudah Tuhan sediakan itu akan kita miliki. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Di hari yang baru, kita minta Tuhan pimpin langkah kita hari ini. Tetap berjalan di dalam jalan firman Allah. Tangan kita tetap terangkat kepada Tuhan. Kaki kita, lutut kita tetap berlutut menikmati hadirat Tuhan. Kaki kita tetap berjalan di dalam jalan terang firman Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan berikan kami kuasa supaya kami dapat menjadi umat Tuhan yang kuat, umat Tuhan yang kokoh, umat Tuhan yang berhasil dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Kuatkan kami ya Tuhan Yesus, berjalan di dalam terang firman Allah. Jauhkan kami dari keinginan untuk menyerah. Jauhkan kami daripada keinginan untuk tidak mengikuti jalan firman Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan menuntun kami di hari yang baru. Tuhan berkati kami sebagaimana Tuhan berkati di hari-hari yang lalu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang sakit, umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka yang dirawat di rumah sakit atau sedang sakit di rumah. Tuhan jamah bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit. Tambahkan iman percaya supaya mereka tidak goyah. Mereka tetap percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Kami akhiri ibadah doa pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.